Shalom, kabar sehat dan baik buat saudara dan saya, semua karena kasih setia Tuhan. Apa sebenarnya kasih setia Tuhan? Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dan di ayat ke-15, pasal yang sama 107 dikatakan, diulang kembali, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kalau saudara dan saya bisa bertahan dalam situasi saat ini, khususnya di dalam COVID-19, yang kita tahu saat ini sungguh sangat menakutkan kalau mendengar kabar. Tapi kita bisa punya perasaan tenang. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kita bisa memprotek diri kita. Tetapi karena ada kasih setia Tuhan buat saudara dan saya. Ada perbuatan-perbuatannya yang ajaib buat saudara dan saya. Sehingga kita bisa melewati masa-masa ini terus dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam segala hal apapun, kalau saudara dan saya bisa menyelesaikan masalah, ingat itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena ada kasih setia Tuhan, karena ada perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diberikan kepada saudara dan saya. Kepada siapa kasih setia Tuhan itu diberikan? Kita lihat di dalam Mazmur pasal 103, Mazmur pasal 103, kita buka di dalam ayat 11. Dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan di pasal yang sama di ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dari dua ayat ini jelas dikatakan kasih setianya ada pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara dan saya takut akan Dia, sehingga perbuatan-perbuatan yang ajaib berlaku buat saudara dan saya. Kita ambil contoh bagaimana kasih setia Tuhan itu diberikan. Kita buka kembali dalam pasal 107, Mazmur pasal 107, saya akan bacakan ayat 17 dan seterusnya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bayangkan, mereka seharusnya di dalam situasi seperti ini tidak ada kasih setia Tuhan lagi. Karena mereka sakit oleh karena dosa mereka dan bahkan mereka disiksa. Tetapi kita lihat ayat selanjutnya, di ayat 19 dan seterusnya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Betapa ketika orang sakit tadi karena kesalahannya, tetapi mereka berseru kepada Tuhan, menunjukkan bahwa mereka membutuhkan Tuhan, menunjukkan bahwa ada rasa ketakutan terhadap Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan, maka kasih setia Tuhan tetap diberikannya, sehingga dikatakan tadi, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya, diselamatkan, disampaikannya firman-Nya, luar biasa, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur.
Jadi tidak ada untuk rasa takut berlebih bagi saudara dan saya ketika di dalam situasi saat ini. Ingat, ketika kita punya rasa takut kepada Tuhan, maka kasih setianya, maka perbuatan-perbuatannya yang ajaib ada bersama saudara dan saya. Di ayat 21 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia diulangkan kembali. Dan di ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ketika kita sudah menerima, mengalami kasih setia Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, maka haruslah kita mengucap syukur yang keluar dari bibir kita menjadi satu kesaksian bagi orang lain, agar biarlah kiranya kita tetap di dalam sorak-sorai sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi untuk saat ini, situasi COVID-19 tidak bisa membuat kita tidak mengucap syukur, tidak bisa membuat kita menjadi lemah dan tidak bersorak-sorai. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa begitu sempurna Tuhan bagi saudara dan saya. Dalam situasi yang saat ini tidak menentu, Dia tetap meninggalkan, Dia tetap memberikan kepada kita kasih setianya, yaitu perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri, jangan merasa bahwa kita sanggup melindungi diri kita sendiri, tetapi hiduplah tetap takut akan Tuhan. Otomatis kasih setia Tuhan tinggal menyertai kita. Dan kita boleh melewati masa ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh kemenangan oleh karena Tuhan ada di pihak kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi satu kekuatan untuk kita di masa saat ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.